Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video ini kami akan sampaikan informasi tentang pelaksanaan P3 Guru di tahun 2021 dan tahun 2022. Silahkan teman-teman guru honorer simak video ini hingga akhir, karena dalam video ini kami akan sampaikan beberapa informasi terbaru ya terkait dengan pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Untuk informasi yang pertama, bahwa Kemendikbudristek masih tetap ngotot ya, harus mencapai formasi 1 juta guru. Hal ini menanggapi dari banyaknya pemerintah daerah yang enggan atau masih tidak mengambil kesempatan secara penuh pengusulan formasi di tahun 2022. Nah, kami coba akan sampaikan bahwa banyak pengamat yang mengatakan ya bahwa pelaksanaan P3K guru tahun 2022 tidak berlangsung secara maksimal. Hal ini memang bisa dilihat dari sikap Pemda yang meminta formasi tahun 2022 tidak secara maksimal, padahal di setiap daerah itu ada guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade dan tidak mendapatkan formasi. Nah, seperti yang kita ketahui ya dari data Kemendikbudristek bahwa per 28 Maret 2022 kuota yang disiapkan sebanyak 758.018, namun usulan Pemda masih 131.239 atau hanya 17,3%. Ini adalah formasi yang progres formasi untuk tahun 2022. Tentunya angka ini masih jauh dari kuota yang dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian Bapak Dirjen GTK Pak Iwan Syahrir mengatakan bahwa kebutuhan guru itu banyak tapi tidak imbang ya dengan usulan Pemda di tahun 2022 ini. Pernyataan beliau ya, untuk P3K 2022 usulan Pemda sangat minim, padahal kebutuhan P3K banyak sekali, kata Dirjen Iwan dalam RDP dengan Komisi 10 DPR RI ya. Nah, Iwan mengungkapkan usulan Pemda tersebut sudah termasuk formasi guru agama sebanyak 39.007 atau 16,7% dari 233.955 kebutuhan. Nah, ini penjelasan dari beliau tentang progres formasi yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah. Ternyata memang pemerintah daerah dalam tanda kutip tidak terlalu tertarik ya dengan pengadaan P3 Guru tahun 2022 ini. Tentunya ini kalau menurut pandangan kami masih terkait dengan lagi-lagi penggajian yang nantinya akan diberikan kepada P3K yang akan diangkat ya, akan lolos. Nah, dari data tersebut Iwan pemerintah pusat mengalami kesulitan dalam pemenuhan 1 juta. Selain itu, bagaimana juga pemerintah menuntaskan masalah honorer di tahun 2022 jika tidak ada usulan formasi dari pemerintah daerah. Nah, untuk mengatasi tersebut, Bapak Iwan, Kemendikbudristek dan Menpan RB beserta Kemenku akan melakukan koordinasi dengan Pemda. Insya Allah April mendatang kami akan berkoordinasi dengan Pemda untuk meningkatkan jumlah formasi yang diusulkan agar program 1 juta P3K guru tercapai. Pungkas Iwan Syahrir. Ini sudah masuk di bulan April ya, semoga ini segera terlaksana. Jadi memang harus ada koordinasi ya antara pemerintah daerah. Kenapa mereka enggan mengusulkan bersama dengan Kemenpan RB, kemudian tentunya Kemenkeu dan Kemendikbudristek. Nah, ini informasi yang pertama. Ya, semoga nanti setelah adanya rapat ini pemerintah daerah secara maksimal yang mengusulkan formasi untuk P3K guru, sehingga teman-teman yang sudah lolos passing grade itu yang menjadi prioritas yang di Kemenpan RB baru ya, itu sudah bisa mengisi dari formasi yang nantinya bakalan muncul ya. Nah, kemudian untuk informasi yang kedua bahwa di sini dikatakan ya, Komisi 10 desak Kemendikbudristek untuk perjuangkan nasib 193.954 guru yang sudah lolos passing grade.
Nah, ini juga masih berita yang berhubungan dengan RDP yang sudah dilakukan baru-baru ini ya, antara pemerintah kemudian dengan Komisi 10, bahwa tuntutan dari Komisi 10 adalah yang pertama, yang terdekat adalah memperjuangkan nasib guru yang sudah lolos PG, yang sudah lolos passing grade. Ini disampaikan oleh Bu Ajeng Agustina Wilujeng Pramestuti. Beliau adalah sebelumnya menjadi ketua ya dari Panja Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN. Nah, beliau menyebutkan bahwa pelamar yang mengikuti seleksi tahun 2021 itu yang passing grade masih ada 193.956. Nah, Komisi 10 ini mendesak pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang bisa yang strategis yang bisa mengakomodir dari guru-guru yang sudah lolos passing grade ini. Beliau menyebutkan bahwa langkah-langkah strategis itu seperti memastikan guru yang sudah lolos PG untuk mendapatkan formasi. Nah, ini adalah permintaan dari desakan dari Komisi 10 ya kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendikbudristek terkait dengan guru yang sudah lolos passing grade. Komisi 10 juga mendorong Kemenpan untuk memaksimalkan kuota nasional untuk memenuhi kebutuhan dan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan. Sebelumnya, Dirjen GTK Iwan Syahril mengungkapkan banyak daerah yang belum mengajukan ya. Ini sama seperti berita pertama yang saya sampaikan. Dalam paparannya, Dirjen Iwan menyebutkan baru ada 47 Pemda yang mengusulkan 80 hingga 100%. Hanya 47 Pemda yang mengusulkan 80 hingga 100. Tentunya ini masih banyak PR ya dari Panselnas untuk bisa memberikan pengertian kepada Pemda sehingga Pemda memang bisa mengusulkan secara maksimal ya. Lagi-lagi bisa kita katakan ya, masalah muncul kembali adalah memang tergantung oleh Pemda. Jika Pemda tidak mengusulkan, maka guru-guru lolos passing grade pun mengisi formasi dari mana, seperti itu ya. Nah, kemudian 31 Pemda mengusulkan 40 hingga 60, 244 Pemda mengusulkan formasi kurang dari 40%, dan bahkan 191 Pemda belum mengajukan pengusulan. Kami baik dari Kemendikbudristek, Kemenpan, BKN, Kemendagri, Kemenak, Kemenkeu akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan jumlah formasi yang diusulkan di bulan April mendatang, sehingga tentunya ini akan lebih memperbesar kemungkinan penyelesaian guru ASN P3K kita, ujar Dirjen Iwan Syahril ya. Nah, jadi memang akan ada segera mungkin, ternyata ada dari Kemenak juga, ada dari Kementerian Agama dan juga bersama dengan kementerian terkait ya. Tapi tidak ada BKN juga ya, tentunya ada BKN yang nantinya mereka akan KL lembaga ini akan menemui Pemda, akan bersama Pemda membahas tentang pelaksanaan seleksi tahun 2022, kemudian memberikan pengertian tentang gaji sehingga Pemda mau mengusulkan secara maksimal formasi yang disediakan oleh pemerintah. Nah, sekian informasi dari kami, semoga ini bermanfaat. Kita tunggu April ya, semoga ada realisasi dari pemerintah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.